Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat tabel di Excel dan bagaimana cara membacanya untuk hipotesis satu arah maupun dua arah. Namun alangkah baiknya kita sedikit review terlebih dahulu terkait dengan tabel distribusi. Di dalam ilmu statistika terdapat yang namanya tabel distribusi normal, di mana tabel tersebut kita pakai untuk mendukung hipotesis. Caranya adalah dengan membandingkan antara statistik hitung dengan statistik uji. Statistik hitung didapatkan dari perhitungan, sementara untuk mendapatkan statistik uji dibutuhkan tabel distribusi. Tabel distribusi yang digunakan sebagai perbandingan akan bergantung kepada statistik uji apa yang digunakan. Sebagai contoh, jika kita akan menggunakan uji T, maka statistik ujinya adalah T tabel sebagai perbandingannya. Jika kita akan menggunakan uji F, maka statistik ujinya juga harus F tabel sebagai perbandingannya. Dan jika kita akan menggunakan uji R, maka statistik ujinya pun adalah R tabel sebagai perbandingannya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus terhadap tabel distribusi untuk T tabel atau T student ya. Saya telah siapkan di sini terkait dengan T tabel. Kita bahas agak sedikit ke belakang di mana uji T ini pertama kali dikembangkan oleh William Shiligosset, di mana dalam artikel publikasinya ia menggunakan nama samaran student. Akhirnya terkenal bahwa metode pengujiannya ini dikenal dengan istilah uji T student. Dan akhirnya tabel yang dihasilkan pun dikenal dengan nama tabel distribusi T student. Nah, tabel distribusi T student ini berlaku baik untuk sampel kecil maupun sampel yang besar. Pada sampel lebih besar atau sama dengan 30, distribusi T mendekati distribusi normal. Dan pada jumlah sampel yang besar sekalipun, nilai distribusi T student ini sama persis dengan nilai distribusi normal. Oleh karena itu, banyak digunakan oleh para peneliti untuk perbandingannya menggunakan tabel distribusi T student. Kemudian di dalam T-tabel, teman-teman T-tabel bisa download ya di internet. Terdapat beberapa parameter yang harus diketahui. Antara lain, biasanya di dalam T-tabel itu ada istilah satu arah atau dua arah. Ya, satu arah atau dua arah. Nah, satu arah atau dua arah ini bergantung kepada pengujian hipotesis yang hendak diujikan, di mana hipotesis tersebut tentunya bergantung kepada rumusan hipotesis yang dibuat. Nah, saya berikan contoh penelitian yang menggunakan uji satu arah maupun dua arah. Berikut contoh yang menggunakan uji satu arah, di mana hipotesisnya sebagai berikut. Modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Ulangi, modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Nah, hipotesis di sini maksudnya adalah semakin tinggi modal sosial, maka kinerja organisasinya pun akan semakin meningkat. Jadi positif, ada kata-kata positif. Contoh yang keduanya untuk uji satu arah, stres kerja berpengaruh negatif terhadap keterikatan karyawan. Saya ulangi, stres kerja berpengaruh negatif ya terhadap keterikatan karyawan. Nah, maksud hipotesisnya di sini adalah semakin tinggi stres kerja, maka keterikatan karyawan akan semakin menurun karena ada kata-kata negatif ya, berbanding terbalik. Negatif ini berbanding. Sedangkan untuk contoh
Uji dua arah hipotesisnya adalah sebagai berikut. Lingkungan sosial dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Ya, saya ulangi, lingkungan sosial dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Ya, berpengaruh, tidak ada kata-kata positif ataupun negatif. Sehingga maksud dari hipotesis ini adalah lingkungan sosial dan kecerdasan emosional ini mampu berdampak positif ataupun negatif terhadap minat belajar siswa. Itu yang dimaksud dengan satu arah atau dua arah, di mana teman-teman bisa lihat biasanya di tabel test student itu ada ya. Kemudian ada juga N ini adalah jumlah sampel ya. Kemudian K di sini adalah jumlah variabel, di mana jumlah variabel ini adalah penjumlahan baik antara variabel bebas maupun variabel terikatnya dijumlahkan. Kemudian DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan ini adalah menyatakan jumlah sampel dikurangi jumlah variabel atau rumusnya adalah DF adalah N min K. Biasanya kalau teman-teman download tabel itu nilainya ya, sampelnya itu dari mulai 1 sampai dengan 200. Nah, bagaimana kalau sampelnya misalkan teman-teman pakainya 250 sampel atau 300 sampel. Nah, dengan menggunakan Excel kita mudah sekali ya. Kemudian ada yang juga disebut dengan nilai probabilitas atau taraf signifikasi. Ini biasa dikenal dengan alfa. Contohnya adalah 10% berarti 0,1, 5% berarti 0,05, 0,02 ya, kemudian 0,01 dan 0,001. Nah, itu tergantung kepada taraf signifikasi mana yang dipilih pada penelitian rekan-rekan. Lanjut, kita langsung masuk ke pokok pembahasan dengan menggunakan Excel. Saya telah siapkan di sini adalah Excel ya. Jadi sekarang kita langsung masukkan di sini DF ya, DF. Kemudian kita pakai yang dua arah dulu ya. Karena kan dua arah dulu berarti dua taraf signifikansinya kita mulai dari yang 0,1 ya, 0,1, kemudian 0,05 ya, kemudian 0,02, 0,02, 0,01 dan 0,001. Oke, lanjut. Perhatikan di sini. Kemudian kita contohkan saja ya 1 sampai dengan 30. Oke. Kemudian ini jika dua arah ya, maka jika satu arah ya, otomatis di sini adalah kurang lebih setengahnya ya, berarti ini dan probability yang dua arah ya di tengahnya daripada yang satu arah. Satu dan ini tengahnya ya dibagi dua, kemudian 0,01 ini 0,05.
Ya, teman-teman nanti bisa pakai graf. Nah, kemudian setelah kita tulis di sini, langsung saja sekarang kita masuk. Oke, untuk uji dua arah dengan nilai probabilitas atau signifikan 0,1. Maka rumusnya adalah sama dengan T. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Masukkan probability berarti ini ya, probability, kemudian DF, titik 2, DF ya, sesuai dengan di sini ya, probability-nya 0,1, titik 2, DF, mana DF-nya? DF-nya adalah ini ya. Oke. Kemudian enter. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sebelum kita tarik ke bawah, otomatis untuk sel probability ya, nilai probability ini kita harus kunci terlebih dahulu. Caranya adalah dolar. Sekarang B5 ini sudah terkunci. Ya, kita ke bawah sampai dengan 30. Oke. Kemudian ini jika 0,1 probability-nya atau signifikasinya ya. Dan nah, sekarang jika 5% ya, atau alfanya 0,05, maka sama rumusnya dengan T min probability-nya ini, titik 2, DF-nya adalah ini. Biasa kita kunci ya, nilai probability-nya kita kunci. Caranya menggunakan dolar. Maaf, ininya sebelah sini. Nah, oke. Kemudian kita tarik sampai 30. Oke. Kemudian untuk yang 10% atau 0,02 alfanya sama T plus nilai probability titik 2 nilai DF. Enter. Kemudian kita kunci lagi kolom probability-nya. Oke. Kita kopikan ke bawah. Oke. Kemudian untuk yang 1% dua arah ya, dua arah 1% atau satu arahnya, kalau di satu arah berarti 0,05 ini. Ini sama dengan T inverse T in. Probability-nya adalah ini. Freedom-nya DF-nya ini. Oke. Ini biasa kita kunci juga. Kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah sampel yang kita mau. Teman-teman bisa sampai 200, 300, dan kemudian ini yang 0,002 ya, arti sama dengan T buka kurung probability ini 2 ini. Oke. Kemudian kita tutup, kita kunci menggunakan dolar. Ya, kolom probability-nya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah memiliki tabel ya, kita beri judul di sini. Tabel judulnya adalah tabel. Oke. Jika teman-teman membutuhkan misalnya sampelnya sebanyak 250 ya. 250 kita tarik ke bawah sampai 250. Oke, 250. Misal di sini ya. Dan untuk nilai T-nya masing-masing probability sama, tinggal kita tarik. Oke. Kemudian
Sekarang kita bandingkan dengan nilai tabel yang sudah kita download dari internet. Contoh DF-nya 1, nilainya 0,005 probability-nya, tabelnya 12,706. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini ya, DF-nya 1, probability-nya 0,05, 12,7. Ya, jadi sama semua. Nah, sekarang kita masuk sekarang kita rapikan di sini ya supaya rapi. Setelah itu teman-teman bisa save di format PDF ya sebagai teman-teman. Jadi sama teman-teman bisa. Nah, di sini kita sederhanakan saja jumlah desimalnya, jumlah angka desimalnya menjadi 5 ya. Ya, 4 atau 5. Oke. Sekarang contoh, kita masuk ke contoh yang tadi ya. Kita masuk ke contoh yang tadi saya kopikan di sini hipotesisnya yang tadi. Cara membacanya yang contoh uji satu arah. Ya, contoh uji satu arah. Oke. Di sini teman-teman lihat ya, hipotesisnya adalah modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Berarti variabelnya ada dua ya, modal sosial dan kinerja organisasi. Sehingga akan kita menggunakan jumlah sampelnya 50 ya, 50. Berarti K-nya kita ada dua ya, yaitu modal sosial dan kinerja organisasi. Maka DF-nya adalah N min K ya, berarti DF-nya adalah 50 min K. K-nya 2 berarti. Kemudian kita misalkan menggunakan alfa, ya, alfanya adalah 0,05. Oke, berarti cara membacanya adalah ini satu arah ya. Ada kata-kata positif berarti satu arah ya, satu arah. Satu arah berarti kita pakai yang ini. 0,05 berarti alfanya 0,05 yang ini, jumlah DF-nya adalah 48. Kita marking dulu. Dan 48 ya, 48 DF-nya ini. Jadi ya, hasilnya adalah 1,6772. Nah, tabel sama dengan 1,6772. Oke ya, 1,6772. Sekarang kita masuk ke contoh hipotesis yang dua arah. Ya, yang dua arah. Ini hipotesisnya tadi kita kopikan dulu. Oke. Oke. Di sini bunyi hipotesisnya adalah lingkungan sosial dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Kita menggunakan alfanya sama ya 0,05. Nah, berarti di sini jumlah N-nya juga misalkan kita menggunakan jumlah sampelnya sebanyak 50 sama ya seperti tadi. Nah, yang berbeda adalah jumlah K-nya. K ini berarti jumlah variabelnya. Variabelnya berarti lingkungan sosial, kecerdasan emosional, dan minat belajar. Berarti ada 3 ya. Ya, berarti F-nya itu adalah N min K. Berarti N-nya 50 dikurangi jumlah variabelnya 3. Berarti 47. A, T, L sama dengan, lihat sini ya, karena tidak ada kata-kata konstruktor negatif, berarti dia termasuk ke dua arah. Kalau dua arah, yang di sini. Dua arah dengan alfa 0,05 berarti ini DF-nya 47. Lihat DF-nya 47. Nah, ini ya. Ini. Oke.
0,05, DF-nya 47 berarti 2,011. Nilai tabelnya adalah 2,011. Tadi yang pertama ini satu arah. Ini nilainya, tabelnya. Yang hipotesis yang keduanya ini ya. Oke. Lebih mudah kita menggunakan Excel ya. Jadi teman-teman bisa jumlah sampel 300, 350 dan seterusnya teman-teman bisa buat sendiri. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan tabel dari hasil download di internet, lihat di sini ya. Ini tabelnya, yang atas satu arah, yang bawah dua arah, sama seperti tadi kita ya. Dua arah, kemudian juga lihat di sini jumlah DM-nya hanya 200 ya. Cukup sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi pada video sebelumnya di mana K-nya ya untuk video yang sebelumnya itu seharusnya 3 ya. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana menghitung R tabel, bagaimana membuat R tabel di Excel dan cara membacanya. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.